Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifatul Mawaddah dengan NIM T2019-4003. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar mendengarkan. Dan di dalamnya terdapat 3 bab, yaitu jenis-jenis mendengarkan, tingkatan mendengarkan, dan strategi mendengarkan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama ada jenis-jenis mendengarkan. Jenis-jenis mendengarkan dibagi menjadi 3. Yang pertama dapat dilihat dari tipe teks yang didengar. Ada 2. Yang pertama monolog, yaitu cara mendengarkan yang hanya dibicarakan oleh satu pembicara. Misalnya guru menerangkan kepada murid, ada ceramah dari tokoh publik maupun tokoh agama yang diceramahkan kepada banyak orang. Nah, di sini dinamakan dengan monolog. Yang kedua ada dialog. Dialog ialah mendengarkan percakapan antara 2 orang atau lebih. Jadi misalnya transaksi jual beli, nah itu namanya dialog. Selanjutnya, yang nomor 2 dapat dilihat dari tujuannya. Yang pertama, ada mendengarkan komprehensif, yaitu mendengarkan untuk memahami sebuah pesan. Jadi tujuannya di sini, pendengar dapat memahami sebuah pesan. Yang kedua ada mendengarkan kritis, yaitu mendengarkan yang bertujuan untuk mengarahkan pendengar lebih bersikap kritis terhadap hal-hal yang disimak. Jadi, setelah kita mendengarkan sesuatu hal, kita dapat menyimaknya, begitu. Artinya kita dapat berpikir apakah hal tersebut benar ataupun salah. Yang ketiga ada mendengarkan apresiatif, yaitu jenis mendengarkan yang menghasilkan rasa senang dan menikmati terhadap apa yang disimak. Seperti halnya kita memutar video yang berisi cerita, mengenal kosakata yang digunakan, membuat siswa paham dengan isi cerita. Selanjutnya yang nomor 3 dapat dilihat dari caranya. Menurut Ras, mendengarkan itu dibagi menjadi 4. Ada atentif, intensif, selektif, dan ekstensif. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mendengarkan atentif, yaitu mendengarkan dengan memberikan jawaban singkat kepada lawan bicara, baik secara verbal maupun nonverbal, begitu. Saya berikan contoh di pendengaran atentif ini, yaitu seperti demonstrasi, menjelaskan bagaimana cara membuat sesuatu. Atau pengimajinasi musik. Dan ada wawancara juga termasuk di mendengarkan atentif ini. Yang kedua ada mendengarkan intensif, yaitu dengan memfokuskan perhatian pada bentuk pembahasan. Tujuannya untuk membangkitkan kesadaran pendengar bahwa perbedaan bunyi, struktur, dan pilihan kata. Yang ketiga ada mendengarkan selektif dengan cara mengarahkan fokus si pendengar pada kata-kata kunci. Urutan wawancara, seperti kita mewawancari seseorang, itu kita berfokus dari pertanyaan pertama hingga pertanyaan terakhir. Yang ketiga ada mendengarkan ekstensif. Merupakan proses mendengarkan yang dilakukan di kehidupan sehari-hari, seperti mendengarkan radio, suara TV, kita sudah tidak asing lagi, YouTube, mendengarkan YouTube, dan lain sebagainya. Selanjutnya, B, tingkatan mendengarkan. Tingkatan mendengarkan di sini ada 4 tingkatan. Yang pertama, tingkat marginal, yaitu mendengarkan suara dengan latar suasana yang gaduh. Misalnya mendengarkan orang-orang di pasar, mendengarkan konser, dan lain sebagainya. Yang kedua ada tingkat apresiatif, yaitu merupakan mendengarkan
untuk mendapatkan kesenangan, misalnya mendengarkan lagu, mendengarkan video, film, cerita pendek, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada tingkat atentif, yaitu mendengarkan untuk memahami dan menginterpretasikan pesan penutur. Menginterpretasikan pesan penutur. Misalnya, kegiatan mendengarkan atentif ini mendengarkan petunjuk-petunjuk lisan melalui berbagai televisi dan lain sebagainya. Yang keempat, ada tingkat kritis dan analitis. Dilihat dari katanya, kalau kritis berarti kita dituntut untuk berpikir, yaitu untuk mengevaluasi dan menetapkan apa yang disimaknya yang sudah tadi ia dengar begitu. Selanjutnya yang terakhir ada poin C, yaitu strategi mendengarkan. Dalam strategi ini ada 3 strategi. Yang pertama strategi sosial. Jadi kita mendengarkan strategi. Strategi itu cara atau bagaimana kita memandang. Jadi hal ini dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial seperti di pasar, di terminal, di stasiun, dan lain sebagainya. Yang kedua ada strategi tujuan, dilihat dari tujuannya. Jadi kita mendengarkan karena ada beberapa tujuan. Misalnya kita mendengarkan berita. Hal tersebut pasti ingin mendengarkan apa isi berita tersebut, begitu. Yang ketiga ada strategi linguistik, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bahasa. Jadi tergantung bagaimana ilmu yang ingin kita dengarkan, begitu. Yang keempat ada strategi bahan atau isi, dilihat dari segi isi yang ingin kita ketahui. Ingin memahami isi ataupun yang lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa mendengarkan ini merupakan hal yang penting karena banyak sekali orang-orang yang hanya mendengarkan tanpa menggunakan beberapa strategi maupun yang lainnya. Manusia diciptakan oleh Allah dengan berbagai kesempurnaan. Ada telinga yang gunanya untuk mendengarkan, ada mata yang gunanya untuk melihat, menyimak, dan lain sebagainya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.